Halo Shalom, puji Tuhan, berjumpa kembali dengan LOB Ministry. Sama-sama kita beribadah hari ini, kita memuji Tuhan. Sebab saya percaya waktu kita memuji Tuhan, berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas hidup kita. Haleluya. Yeay. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan memari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Terima kasih buat setiap kasih cinta Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami. Dan biarlah kasih itu Tuhan, kami terus memiliki dari hari ke hari, sehingga lewat kasih itu yang ada dalam hidup kami boleh memberkati orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan memuji menyembah-Mu Tuhan. Mari Engkau memberkati kami dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari sekali lagi naikkan pujian ini lebih sungguh. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.
bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku puji, Yesusku. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa, Engkau baik, Kau baik. Haleluya. Hanya kasih-Mu Tuhan membuatku damai. Hanya kasih-Mu, oh, selalu ada bagiku Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu yang senantiasa Engkau bersama dengan kami Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa.
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kuasa. Terima kasih buat pertolongan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami bersama-sama akan diberkati firman-Mu. Dan lewat firman-Mu kami semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Apapun tantangan dan rintangan dalam kehidupan kami, dalam usaha pekerjaan, dalam keluarga, kami tetap akan mengalami kasih Tuhan. Kami tetap syukur, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua berada di dalam anugerah Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, di penghujung bulan April, nggak terasa, kita sudah 4 bulan kita melewati di tahun 2022. Semuanya karena kasih Tuhan. Saudara dalam Tuhan, saya percaya kalau kita boleh hari ini ada, saudara boleh kuat, saudara boleh sehat, usaha saudara boleh berjalan dengan baik, rumah tangga berjalan dengan baik, keluarga berjalan dengan baik, sekolah anak-anak saudara berjalan dengan baik, semuanya karena kasih Tuhan. Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini tentang kasih yang tidak pernah terbatas. Hanya satu kasih yang tidak pernah terbatas, yaitu kasih Kristus. Kalau kasih kita, kasih manusia itu seringkali terbatas. Kasih seseorang kepada orang lainnya seringkali terbatas. Tetapi ada satu pribadi yang memiliki kasih yang tidak pernah terbatas. Semuanya, setiap orang yang mengalami kasih Tuhan, mereka mengalami perubahan yang sungguh luar biasa. Saya percaya saudara boleh ada sampai hari ini, saudara mengalami keberkatan, saudara menerima kuasa, saudara menerima pelayanan yang begitu luar biasa, saudara menerima berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa, saudara menerima pemulihan yang begitu luar biasa. Semuanya itu karena kasih Tuhan. Saudara, tidak pandang bulu. Siapapun yang mengalami, yang menerima kasih Tuhan, mereka mengalami satu sukacita yang luar biasa. Mereka mengalami satu pemulihan, satu perubahan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil tema kasih yang tidak terbatas. Dan kasih yang tidak terbatas itu hanya dimiliki Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Tuhan semesta alam yang memiliki langit dan bumi dan segala isinya di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kita buka bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian. Saya akan mengambil satu firman Tuhan di mana kita semuanya tahu
tentang Yusuf. Yusuf ini adalah orang yang mencoba untuk dikucilkan oleh keluarganya. Orang yang mencoba untuk dibunuh dan disingkirkan oleh keluarganya. Dia pernah dipenjara, dia pernah dimasukkan ke dalam lubang sumur. Dia mengalami aniaya yang begitu luar biasa. Tetapi saya mau sampaikan, dengan firman Tuhan ini saya sangat diberkati sekali. Sekalipun Yusuf mengalami satu aniaya, mengalami satu masalah yang begitu luar biasa. Tetapi ketika Yusuf menerima kasih daripada Tuhan, dia mengalami satu perubahan yang begitu luar biasa. Kejadian 39 ayat yang ke-21. Ketika Yusuf berada di penjara. Ayat ke-21 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Sampai di situ dulu. Jadi ketika Yusuf berada di penjara, ketika Yusuf sudah berada di penjara saat hari itu dia difitnah bahwa dia meniduri Potifar. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, dia sudah melalui tantangan rintangan yang ada, masalah-masalah yang ada, dan saat itu dia berada dalam penjara. Toh akhirnya Tuhan juga menyertai kehidupannya, bukan hanya menyertai, tetapi Tuhan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Sehingga membuat Yusuf itu menjadi kesayangan bagi kepala penjara di mana Yusuf itu dipenjara. Dia menjadi kesayangannya. Sangat menarik sekali. Siapapun saudara dan saya, siapapun Anda, siapapun kita, ketika kita menerima kasih Tuhan, sekalipun orang lain mengucilkan kita, sekalipun orang lain tidak menghargai kita, sekalipun orang lain tidak mempedulikan kita, ketika kita menerima kasih Tuhan, saudara dan saya, kita menjadi orang yang berharga. Haleluya. Seperti Yusuf. Yusuf seolah-olah tidak dipedulikan oleh keluarganya. Yusuf seolah-olah tidak berharga di keluarganya, di saudara-saudaranya. Tetapi ketika dia menerima kasih setia Tuhan, maka dia menjadi orang kesayangannya bagi kepala penjara saat hari itu. Dan apa yang terjadi, saudara sudah tahu. Ketika Tuhan menyertai Yusuf, dan di saat itu kasih setia Tuhan dilimpahkan kepadanya, maka Yusuf itu menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Saya percaya kalau saudara dan saya, kita menjadi seseorang yang disayangi oleh kepala suku atau kepala desa, saya percaya bahwa saudara adalah orang yang sangat bersukacita, orang yang sangat bangga. Nah, pada saat itu Yusuf adalah orang yang menjadi kesayangannya bagi kepala penjara. Kenapa? Karena Tuhan melimpahkan kasih setianya. Akhirnya karena kasih setia Tuhan yang diberikan kepada Yusuf, maka Yusuf menjadi orang kepercayaannya kepala penjara saat hari itu. Sama seperti saudara dan saya, ketika kita menerima, bahkan kita menerima pemberian yang daripada Tuhan, yaitu kasih setia Tuhan, maka saudara akan dipercayakan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Maka dari itu jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita membanggakan diri semua karena saya, bukan. Tetapi semua karena kasih Tuhan yang sudah diberikan kepada saudara dan saya, yang dia rela mati di kayu salib untuk memberikan nyawanya supaya saudara dan saya kita tidak binasa. Kalau kita boleh mengalami keberkatan, kita mengalami kekuatan kesehatan, kita mengalami pemulihan bukan karena suami, bukan karena istri, bukan karena rekan kita, tetapi karena kasih Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita semuanya. Saudara,
melimpahkan kasih setia Tuhan. Kalau ada orang lain yang berkata bahwa aku mengasihi engkau seumur hidup, saya mau berkata, tidak ada orang yang seperti itu. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Kita buka bersama-sama di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8. Kejadian 6 ayat yang ke-8. Ini tentang ketika Tuhan akan memusnahkan manusia pada saat hari itu waktu zaman Nuh. Kejadian 6 ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat yang ke-7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang, melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Satu hal yang luar biasa. Nuh mendapatkan kasih setia Tuhan. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nah, kalau kita boleh ada hari ini, maka kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan semata-mata karena bukan kuat gagah dan perkasanya kita, bukan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah memberkati saudara, Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan sudah melindungi usaha, pekerjaan, dan karir kita yang ada. Maka dari itu, mari kita memberikan pelayanan, kita mengasihi Tuhan lewat pengorbanan kita. Bahkan kita memberi bukan berarti supaya kita mendapatkan imbalan daripada Tuhan. Bukan, tetapi karena kita memberi, karena kita sudah menerima terlebih dahulu daripada Tuhan. Yaitu kasih karunia Tuhan seperti yang dialami oleh Nuh. Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Saudara boleh ada hari ini, kita boleh sampai di bulan 4 ini, di penghujung bulan 4 di tahun 2022, karena kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Katakan bersama-sama, kasih karunia Tuhan. Ya, bahwa kasih karunia Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kasih karunia Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan jarak, tidak bisa dibatasi oleh agama, tidak bisa dibatasi oleh suku, tidak dibatasi oleh ras yang ada. Kasih Tuhan akan diberikan kepada semua orang yang mereka mau menerimanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang tidak terbatas hanya kasih Tuhan. Kasih yang tidak terhingga hanya kasih Tuhan. Kasih yang tidak bisa kita dalami dan kita tidak bisa selami hanya kasih Tuhan. Saudara dan saya berbuat dosa berkali-kali. Kasih Tuhan yang senantiasa menyembuhkan, memulihkan, melepaskan, mengingatkan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita buka bersama-sama di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kalau kita menuruti perintah firman Tuhan, maka kita akan tinggal di dalam kasih Tuhan. Secara otomatis Bapak Ibu Saudara, kalau kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan tinggal di dalam kasih Tuhan. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup saudara dan saya, firman yang kita baca, firman yang kita dengar, bahkan firman yang kita alami dalam kehidupan kita melakukannya, saya percaya ketika kita melakukan firman Tuhan, secara otomatis kasih Tuhan itu akan senantiasa tinggal dalam kehidupan kita. Dan kasih Tuhan itu yang mengingatkan kita ketika kita akan berbuat dosa. Kasih Tuhan itu yang menghibur kita ketika kita bersedih. Kasih Tuhan itu yang memberikan kekuatan kepada kita ketika kita lemah. Kasih Tuhan itulah yang akan menghibur kita ketika kita mengalami duka cita. Yohanes 15 ayat ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara dan saya adalah sahabat Tuhan.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang berikan nyawanya. Tidak semua orang yang dapat memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Padahal kalau dipikir, kita bukan pembuat dosa, teman kita yang membuat dosa, teman kita yang melakukan yang tidak benar, tetapi kita mau rela untuk membela dia, menyerahkan nyawanya. Tetapi Yesus Kristus Tuhan, dia yang tidak berdosa, dia yang tidak bersalah, yang dia tidak melakukan sesuatu hal yang hina, tetapi dia rela memberikan nyawanya untuk saudara dan saya, supaya kita tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Haleluya. Kasih yang tidak terbatas. Siapapun yang menerima kasih Tuhan, ia akan mengalami pemulihan. Suku apapun yang menerima kasih Tuhan, ia akan diselamatkan. Orang yang mengalami masalah sakit penyakit apapun, ketika dia mengalami kasih karunia Tuhan, dia akan mengalami penghiburan yang begitu luar biasa. Mungkin sakitnya tidak disembuhkan. Dan mungkin sebagian disembuhkan sakit penyakitnya. Dan mungkin sebagian tidak disembuhkan, tetapi dia mengalami sukacita yang luar biasa. Kenapa? Karena ada kasih Tuhan. Ketika kasih Tuhan diterima oleh semua orang dan seseorang itu menerima kasihnya, kasih Tuhan itu akan memberkati kehidupannya. Ada yang sebagian diberkati secara ekonomi, secara materi, bahkan secara rohani. Dan juga sebagian hanya diberkati secara rohani saja, tetapi materinya tidak diberkati, tetapi dia mengalami sukacita. Dia mengalami satu kebahagiaan. Dia senantiasa keluar ada ucapan syukur dalam kehidupannya. Sekalipun secara materi dia tidak mengalami keberkatan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupannya, maka dia mengalami ucapan syukur sekalipun dia mengalami kekurangan. Ketika kasih karunia Tuhan mengalir ke dalam saudara dan saya, kita bisa memberi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Sekalipun enggak seberapa kita beri, kita menolong. Tetapi karena kasih Tuhan itu, kita rela untuk memberi. Dan ikhlas dan tulus untuk memberinya. Padahal kalau dipikir kita adalah sendiri mengalami kekurangan. Tetapi karena ada kasih Tuhan, kita memberi dengan sukacita. Haleluya. Karena apa? Karena ada kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Ini kebenaran firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan ini, saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara, biarlah kasih karunia Tuhan tidak akan pernah terlepas dalam kehidupan saudara dan saya. Karena tanpa kasih Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun dan sekecil apapun dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam pelayanan, dalam mendidik keluarga, berumah tangga, kita perlu kasih Tuhan. Mulai dari zaman nabi-nabi yang lama, tokoh-tokoh agama di perjanjian lama. Ketika semuanya orang mengalami kasih Tuhan, ada perubahan yang begitu luar biasa. Saya berdoa, biarlah kiranya saudara mengalami terus kasih Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita setuju dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang mengubahkan, yang melindungi, yang memberkati, yang melepaskan, yang mengingatkan, bahkan yang membangkitkan kehidupan kami. Bahkan terlebih yang memberikan keselamatan secara jiwa, roh, dan tubuh kami. Semua karena kasih Tuhan. Tidak ada satupun kasih yang seperti kasih-Mu. Kasih-Mu begitu luar biasa Tuhan. Kasih-Mu tetap mengalir dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang menyaksikan program ini.
Tuhan berkati keluarga mereka, pernikahan mereka, bahkan usaha, pekerjaan, karir mereka. Biarlah cinta kasih Tuhan terus tetap ada dalam kehidupan mereka. Kasih dan cinta itu ada dalam rumah tangga. Kasih dan cinta itu ada dalam pernikahan mereka. Kasih dan cinta itu terus tetap ada dalam perusahaan mereka. Kami percaya di mana ada kasih, ada cinta, di situ ada kekuatan yang begitu luar biasa. Tuhan terima kasih. Hamba selesai menyampaikan isi hatimu. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan bangsa Indonesia. Keamanan bangsa Indonesia. Bahkan pemulihan buat bangsa Indonesia. Secara ekonomi, materi, terlebih secara rohani. Tuhan pulihkan bangsa Indonesia. Berkati pimpinan presiden. Dari atas sampai ke bawah. Sampai ke desa-desa pelosok-pelosok. Tuhan berkati mereka semuanya. Berkati gereja-gereja yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Hamba selesai menyampaikan isi hatimu. Biarlah kasih Tuhan. Karunia Tuhan. Menyertai kita semua. Memberkati kita semua. Mulai hari ini. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan bersama katakan. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah berikutnya. Haleluya.